Halo guys, selamat datang di channel Film. Dan pada video kali ini, Mimin akan membahas rangkuman alur film seru dan mendebarkan yang berjudul Low. Film bergenre aksi thriller ini dirilis tahun 2022. Sesuai judulnya, Low adalah nama dari tokoh utama di film ini. Sebelum itu, kalian bisa subscribe dan klik tombol loncengnya supaya bisa update video-video mendebarkan lainnya dari Film. So, tanpa spoiler di awal, kita langsung cus ke videonya. Di awal film, diperlihatkan wanita parubaya bernama Low. Dari sebuah kotak yang ia kubur, isinya malah dibakar begitu saja. Low yang tinggal bersama sang anjing bernama Jack malah ingin bunuh diri. Beberapa hari sebelumnya terlihat Low yang pandai sekali dalam menembak buruannya. Ia tinggal di sebuah pulau besar bernama Oscar Island. Di sana Low cukup dikenal semua orang, mulai dari pedagang sampai pegawai bank. Saat akan pulang, Low ditemui sheriff setempat bernama Rankin yang sekedar mengajaknya beramah-tamah sesama orang tua. Dalam perjalanan pulang, dari radio mobil terdengar kalau Pulau Oscar akan dilanda sebuah badai, sehingga para warga diminta untuk bersiaga. Kemudian diperlihatkan wanita bernama Hannah yang sedang bermain petak umpet dengan putrinya bernama Vi. Di sini diketahui kalau sang ayah telah pergi bekerja ke luar negeri sejak Vi masih kecil. Saat Low tiba, ternyata Hannah tinggal di rumah sewa miliknya dan sekarang harus membayar uang bulanan. Sementara itu, Low juga tinggal tidak jauh dari sana. Kemudian Hannah ditemui temannya bernama Chris yang sekarang menjadi teman satu-satunya di pulau tersebut. Tak lama, badai pun mulai menerjang dan Chris berhenti karena ada laki-laki yang kehujanan. Pria bernama Philip ini akan pergi ke kota, namun mobilnya mogok. Mereka pun seketika menjadi akrab. Namun ternyata Philip adalah orang jahat. Kemudian diperlihatkan adegan seperti di awal film, di mana Low mengambil kotak yang ia kubur dan isinya berupa foto-foto dibakar begitu saja. Lalu ia menuliskan pesan wasiat ke Hannah kalau semua kekayaannya bisa ia miliki termasuk rumah. Low yang bersiap bunuh diri menyembunyikan Jack terlebih dahulu. Sementara itu Hannah yang sedang mempersiapkan uang sewa melihat Vi tengah membuat gelang untuk ayahnya. Hannah pun tidak bisa berbuat banyak melihat kerinduan Vi kepada ayahnya. Menjelang malam, ia pun menghibur Vi untuk segera tidur. Karena listrik yang tiba-tiba mati, Hannah pergi keluar untuk mengecek saklar. Sementara Vi yang sendirian harus bersembunyi karena ada seseorang yang mendekat dan menyemburkan gas tidur. Di saat bersamaan, Hannah malah menemukan Chris tewas di dalam mobil dan seketika ia berlari pulang karena tahu Vi dalam bahaya. Namun sayang putrinya sudah hilang dan sang pencuri meninggalkan sebuah foto. Di sisi lain, terlihat Low yang bersiap untuk bunuh diri, namun tiba-tiba Hannah pun datang. Dengan panik ia memberitahu kalau Vi sudah diculik ayahnya, yaitu Philip, dan mereka pun bergegas pergi ke kantor sheriff untuk meminta bantuan. Terlihat kalau Philip sudah merencanakan semua ini dan pergi membawa Vi dengan gerobak. Hannah memberitahu kalau Philip adalah mantan prajurit militer yang sangat berbahaya.
Lau yang tidak gentar bersedia menolong karena jika meminta bantuan Sheriff itu akan membuang-buang waktu. Lau yang melihat jejak gerobak menduga kalau Philip akan pergi dengan kapal, sehingga mereka memulai perjalanannya. Kemudian di sebuah gubuk, V yang akhirnya siuman sangat ketakutan karena sudah diculik. Namun Philip mencoba memancing ingatan V kalau ia adalah ayahnya. V sangat senang sekaligus bingung bisa bertemu dengan sang ayah. Pagi harinya, Lau dan Hannah terus berjalan mengikuti jejak gerobak hingga sampailah di sebuah gubuk tempat Philip istirahat semalam. Terlihat ada 2 anak buah yang berjaga, sehingga Hannah disuruh untuk menunggu sementara Lau akan mencoba mendekat. Lau berpura-pura tersesat, kedinginan, dan kehilangan anjingnya di hutan. Pria bernama Tony akhirnya mengizinkannya masuk. Namun karena V sudah pergi, 1 anak buah lagi bernama Gary tidak menyambutnya dengan ramah. Gary pun mulai melihat gerak-gerik Lau yang mencurigakan. Soup smells so good. Terjadi pertarungan cukup sengit antara keduanya, namun Gary yang sekarat mengatakan kalau V dibawa Philip ke pantai bernama Eagle Bay. Tak lama, Hannah yang datang terkejut melihat Lau bisa mengalahkan para anak buah tersebut. Dengan mengambil persediaan senjatanya, Lau memberitahu kalau sebenarnya ia adalah mantan agen CIA. Mereka pun lanjut pergi ke pantai Eagle Bay. Sedangkan terlihat V dalam perjalanan dan harus berhenti karena ia ingin pipis. Namun Hannah yang menyalakan radio milik Gary didengar oleh Philip dan mengetahui anak buahnya sudah dikalahkan. Ia pun bergegas menjemput V yang ternyata sedang bermain dengan kupu-kupu. Namun saat pergi dari kejauhan, V malah ketakutan melihat ayahnya membunuh kupu-kupu tersebut. Kemudian saat lanjut tiba-tiba terdengar kekesalan Philip karena sekarang mereka terpaksa harus berjalan kaki. Sementara itu, Lau yang terus mengikuti jejak gerobak memutuskan untuk istirahat sejenak. Dengan kemampuannya dalam survival, Lau dengan mudah membuat api hanya bermodalkan baterai. Sementara itu, terlihat Hannah yang tidak percaya suaminya yang selama ini pergi datang begitu saja dan menculik putrinya. Ia menduga kalau aksi ini dilatar belakangi keinginan untuk merawat V karena mereka tak pernah bertemu. We'll get her back. In this entire world, that's gonna be able to save that man. Tak lama mereka menemukan gerobak yang membawa V, dan alasan Philip harus berjalan kaki sebelumnya adalah karena jembatannya sudah rusak. Mereka tak punya pilihan lain sehingga harus melewatinya. Tangan Lau yang terluka karena pertarungan tadi membuat mereka terpeleset, namun untungnya tidak sampai terjun ke sungai. Tanpa mengalami cedera yang serius, mereka pun harus segera lanjut. Tak lama kemudian, mereka pun akhirnya sampai di pantai Eagle Bay. Curiga dengan sebuah bangkai kapal, Lau pun mencoba mengeceknya. Namun karena hanya menemukan boneka V, Hannah mulai panik dan coba ditenangkan. Lau yang melihat sebuah asap malah menyuruh Hannah yang tidak melihat hal itu untuk meminta bantuan Sheriff dari radio yang telah ia curi sebelumnya. Tahu asap itu dari Philip, Lau pun pergi sendirian.
Dan ternyata benar, Vi dan Philip sedang istirahat di dalam gua. Mereka sedikit bermain-main dan berbincang karena memang sudah lama tidak bertemu. Sementara itu, Hannah yang berjuang mencari tempat tinggi akhirnya bisa menghubungi Sheriff Rankin. Hannah memberitahu kalau ia dan Lou sedang menyelamatkan Vi dari penculik, yaitu Philip, di pantai bernama Eagle Bay. Walaupun terputus-putus, Rankin akan segera datang secepatnya ke sana. Dari bibir gua, Lou akhirnya bisa melihat Vi tengah tertidur pulas. Perlahan ia mendekat karena tampak guanya cukup sepi. Namun sayang Philip sudah menunggunya dari arah belakang. Hello, Philip. Di sini diketahui fakta bahwa ternyata Philip adalah anak dari Lou. Selama ini fakta tersebut tidak diketahui oleh Hannah, di mana Philip melakukan semua ini karena murka dengan sang ibu yang telah memisahkannya dan membawa Vi menjauh darinya. Namun Lou beralasan bahwa Philip hanya akan mendatangkan bahaya pada cucunya itu. For once, we're playing my game. And you're my motherfucker. Terjadi pertarungan antara ibu dan anak, namun Lou akhirnya harus kalah. Saat sempoyongan, Philip memaksa Lou dan Hannah untuk segera pergi ke mercusuar. Di kantornya, Sheriff Rankin mendapat telepon dari kantor pusat. Ia juga dikirimi foto Lou dan Philip sewaktu masih bertugas. Pusat memberitahu kalau mereka berdua adalah buronan CIA dan pantai Eagle Bay yang menjadi tujuan mereka akan didatangi oleh tentara CIA. Kembali ke Lou yang terluka parah dan akhirnya Hannah datang untuk membantu. Namun saat mencari obat-obatan, Hannah malah menemukan foto Philip dan sebuah pesan yang mengatakan kalau ia adalah ibunya. Sadar kalau wanita ini adalah mertuanya, Hannah pun sadar kalau selama ini ia telah dibohongi. Lou menjelaskan bahwa semua ini adalah rencananya untuk melindungi Hannah dan juga Vi dari Philip yang berbahaya. Namun ternyata masih juga bisa terlacak. Hannah yang sudah di PHP parah akhirnya pergi ke mercusuar, meninggalkan Lou sendirian yang masih terluka. Paginya, Lou yang masih tertidur dikejutkan dengan kedatangan Sheriff Rankin. Ia memberitahu kalau Phil membawa Vi ke mercusuar. Rankin tak percaya kalau Lou adalah agen CIA yang sedang diburu karena pernah mengacaukan misi. Namun saat akan mengambil barang-barang, Lou ternyata pergi begitu saja. Di sisi lain, akhirnya Hannah sampai di mercusuar, di mana Vi dan Philip ada di puncak. Terjadi sedikit ketegangan karena Lou tidak datang. Saat berhasil mendekati Vi dengan sebuah kode rahasia, Hannah menyuruhnya untuk bersembunyi dengan alasan ingin pipis. I know that you're not like Lou and me. Give me the gun. Walau sempat terpojok, Hannah berhasil menancapkan tangan Philip ke tembok. Dan sembari mencari Vi yang ngumpet, Hannah pun pergi ke basement mercusuar. Ternyata di sana sudah terpasang banyak sekali bom yang bisa diledakkan Philip kapan saja. Dan untungnya Lou datang tepat waktu. Karena terpojok terdapat sebuah pintu keluar, namun karena dirantai hanya Vi yang berhasil pergi. Hannah akhirnya mencoba menahan pintu dan dari atas Philip yang melihat sang ibu langsung berencana meledakkan mercusuar. Namun
Karena Philip banyak bicara, Law berhasil mematikan bom tersebut. Mereka berusaha membuka pintu tersebut dan akhirnya bisa keluar. Namun karena helikopter CIA mulai mendekat, mereka pun harus segera bersembunyi. Sementara itu, Philip yang dikelabui saat ada di basement, Law ternyata berhasil menemukan V tengah bersembunyi di bebatuan pantai. I want you to go grab a stick, okay? The longest. Ia menyuruh V mencari tongkat kayu, dan dengan sebuah kabel dan radio komunikasi, Law bisa meledakkan mercusuar tersebut. Karena ledakan itu, CIA pun bisa mengetahui lokasi mereka. Karena yang diincar hanya Law dan Philip, ia menyuruh Hannah untuk segera pulang, dan jika ia mati, sudah terdapat surat wasiat yang telah Law tinggalkan. Kini, akhirnya Law pun harus menghadapi Philip. Terjadi pertarungan cukup dramatis antara ibu dan anak karena mereka tahu bahwa ini adalah saat-saat terakhir mereka bersama. Tak lama, militer CIA akhirnya datang langsung menembaki mereka yang sudah pasrah sambil berpelukan. Beberapa hari kemudian, Sheriff Franklin mendatangi rumah Law yang diketahui sudah meninggal dan terlihat V tengah bermain dengan gembira. Sementara itu, Hannah disibukkan dengan para agen CIA yang ternyata banyak tanya. Ternyata Hannah dan V akan pergi ke kota lain dan menjual rumah tersebut. Dan terakhir, terdengar isi surat wasiat di mana Law memang menyuruh Hannah menjaga Jack dan menjual rumah tersebut. Law berharap dengan uang penjualan itu, Hannah dan cucunya bisa hidup bahagia. Namun ternyata Law masih hidup melihat mereka dari jauh dan film pun tamat. Di film ini diperlihatkan konflik keluarga antara Philip dan ibunya. Philip murka karena Law menjauhkan sang putri darinya, di mana Law sendiri memiliki alasan bagus karena Philip adalah buronan militer, sehingga jika V hidup bersamanya, ia tidak akan bisa hidup bahagia. Semua kekayaan yang dimiliki Law ditinggal untuk sang cucu. Namun di ending film diperlihatkan kalau Law memalsukan kematiannya. Baiklah, segitu aja rangkuman film Law. Semoga kalian terhibur dan see you.